Universitas Diponegoro terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas dan memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Setiap tahunnya, Undip selalu menerjunkan mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN. KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dengan memberikan pengalaman belajar untuk berinteraksi kepada masyarakat, mengidentifikasikan masalah yang terdapat di lokasi, serta memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Tema yang diangkat pada KKN kali ini mencakup aktivitas yang mendukung program pemberdayaan UMKM, potensial mapping, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan literasi digital bagi masyarakat, serta program yang berhubungan dengan SDGs. Adapun tujuan dari KKN ini adalah membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, membantu pemberdayaan masyarakat, dan menanamkan nilai kepribadian seperti nasionalisme. Halo, perkenalkan kami dari tim 1 KKN Undip 2022-2023. Kami ditempatkan di Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Nama saya Muhammad Sunan Alid, saya berasal dari Teknik Komputer. Halo, aku Sylvira Chandra dari jurusan Akuntansi Perpajakan. Halo, namaku Abudi Aredondo dari jurusan Teknik Kimia. Halo, aku Adelia Medina dari jurusan Akuntansi Perpajakan. Halo, aku Afisya Tiara dari Departemen Oceanografi. Halo, aku Muhammad Fahri Ramansyah dari jurusan Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Setan Tawaki, asal dari jurusan Teknik Elektro. Halo, aku Mutiara Yustisya Putri dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Minasan, konnichiwa. Namaku Rizky Aribimo dari Program Studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Halo, aku Suftia Utama dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur. Yuk ikuti keseruan pengabdian kami di Desa Sarimulyo. Desa Sarimulyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Desa Sarimulyo terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Sarimulyo, Dusun Watu Genuk, dan Dusun Padas Malang, dengan total penduduk desa berjumlah sekitar 2.150 jiwa. Sebagai bentuk pelaksanaan program multidisiplin dengan fokus pengembangan kawasan desa wisata, kami melaksanakan survei ke lokasi yang sedang dibangun dengan nama Puncak Patra. Berdasarkan informasi yang didapat, Desa Sarimulyo telah melakukan beberapa tahap awal berupa perizinan dengan perhutani, mapping awal kawasan wisata, serta pelatihan pemeliharaan rusa. Namun, terdapat beberapa permasalahan di Desa Sarimulyo terkait dengan kondisi jalan, lahan, dan ketersediaan air. Lokasi desa yang berbukit menyebabkan jalan utama yang digunakan itu kondisinya cukup curam. Masyarakat di Desa Sarimulyo terbiasa menggunakan dan menanami lahan kosong milik perhutani yang menyebabkan penggusuran lahan sewaktu-waktu. Masyarakat yang menggunakan lahan kosong di daerah berbukit menyebabkan berkurangnya resapan air sehingga terjadi kekeringan pada musim kemarau. Hal tersebut menjadikan desa ini cukup sulit untuk mendapatkan air bersih. Selain itu, beberapa permasalahan di Desa Sarimulyo juga meliputi adanya hama yang menyerang tumbuhan jagung, kurangnya pengetahuan mengenai manfaat penggunaan dompet digital, kurangnya kesadaran untuk memakan ikan bagi anak-anak, belum tersedianya peta penggunaan lahan dan peta persebaran sarana-prasarana, banyaknya jalan yang belum mendapatkan penerangan, kurangnya media promosi desa, kurangnya kemampuan perangkat desa dalam urusan penyimpanan data, terbatasnya pengetahuan tentang biaya yang harus dihitung dalam proses produksi olahan UMKM, kurangnya kreativitas siswa terhadap kesenian estetika bentuk yang berkaitan dengan arsitektur, serta kurang terawatnya taman di balai desa. Desa Sarimulyo memiliki potensi dari penggunaan lahan yang sebagian besar digunakan sebagai pertanian dan pemukiman, serta terdapat juga kawasan yang bersinggungan dengan genangan Waduk Kedungombo di sebelah utara. Hal tersebut berbanding lurus dengan mayoritas penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Lahan pertanian di Desa Sarimulyo menghasilkan padi, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Pengolahan hasil pertanian dan perikanan dilakukan melalui UMKM yang menjadikan hal ini sebagai potensi desa.
UMKM yang dimiliki Desa Sarimulyo terbagi menjadi dua, yaitu UMKM pengolahan ikan yang bernama Jajanan Iwak atau Jawak, dan UMKM pengolahan pisang dan singkong yang bernama Raos Pikong. Di mana UMKM ini terbentuk karena adanya bantuan dari Pertamina Boyolali. Mapping kawasan wisata Kandang Rusa menjadi program kerja dari Tim 1 KKN Undip Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu. Tema ini dipilih berdasarkan usulan langsung dari pemerintah Desa Sarimulyo untuk mengembangkan denah dari kawasan wisata agar lebih maksimal. Harapan dari adanya program kerja ini, denah kawasan wisata tersebut sudah dilengkapi dengan akses masuk hingga akses keluar dengan menerapkan SPM atau standar pelayanan minimal, sehingga kawasan wisata menjadi lebih nyaman, aman, dan menarik bagi pengunjung. Pengembangan kawasan wisata ini memiliki potensi yang besar karena memberikan atraksi kepada pengunjung berupa mini zoo, view yang indah, serta rencana wahana bermain flying fox. Namun, dalam denah rencana pengembangannya, kawasan wisata ini masih belum menghasilkan denah lokasi yang maksimal dan utuh, sesuai dengan SPM kawasan wisata yang seharusnya. Pendampingan UMKM pengolahan ikan jawak juga menjadi program kerja kami, di mana tema ini dipilih berdasarkan potensi besar utama Desa Sarimulyo yang lokasinya berdekatan dengan Waduk Kedungombo. Beberapa olahan produk yang sudah dihasilkan yaitu crispy ikan petek, crispy ikan lunjar, kerupuk ikan gabus, serta bapareng atau bakso petek goreng. Hasil produk olahan ini sudah diperjualbelikan ke sekolah dan lingkup sekitar saja. UMKM ini memiliki beberapa kendala yang masih harus diperbaiki seperti kurangnya kapasitas anggota dalam melakukan pemeliharaan kolam ikan yang benar. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan mengikuti kegiatan produksi, memberikan masukan terkait bagaimana cara memelihara kolam ikan yang benar, berbagi pengetahuan dan soft skill terkait pemasaran produk, inovasi produk baru, serta keberlanjutan bahan baku untuk menghasilkan produk olahan. Selain melaksanakan program multidisiplin, Tim 1 KKN Undip juga melaksanakan program keilmuan sesuai dengan bidang keilmuannya masing-masing. Berikut adalah program keilmuan yang dilaksanakan oleh Tim 1 KKN Undip Desa Sarimulyo. Sebenarnya banyak manfaatnya di hidup, entah itu buat tumbuhan ataupun buat diri kita sendiri. Dan kulitnya itu bisa dalam bentuk kunyit yang sudah bekas rebusan atau mungkin kunyit yang segar pun masih bisa. Jadi gampang juga, tinggal dimasukkan dalam satu wadah terus ditunggu 1 hari dan selesai. Inilah sisinya alami. Jadi ini itu bisa dimanfaatkan di taman bangga desa.
dari 3 aksara yang digunakan dalam bahasanya, yaitu pertama adalah hiragana, yang kedua adalah katakana, yang ketiga adalah kanji. Rata-rata sama. Saya itu berusia minimal 19 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sugiharto. Kebetulan saya menjabat sebagai Tower Umum dan Perencanaan. Kesannya bagus dalam arti gini, ada beberapa jurusan yang ini masuk di pemerintahan desa. Jadi kesan saya sangat bagus sekali dan kami juga merasa terbantu dengan adanya adik-adik yang KKN dari Undip ini. Kalau saya boleh memberikan saran, terfokus di 1 atau 2 orang dalam menjelaskan kegiatannya. Tapi dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan kita, kami juga berharap ini menjadi bahan acuan yang semakin menjadikan kita lebih baik ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciwanti dari perwakilan UMKM Perempuan Jawa Desa Sarimulyo. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali pada teman-teman KKN Tim 1 Undip yang pada kesempatan hari ini di UMKM Perempuan Jawa sangat membantu dalam kegiatan kami, telah memberikan banyak ilmu baru pada kami, baik itu penyajian menu, pembukuan, maupun dari kami ada program budidaya ikan, pengemasan, baik itu pengembangan produk ataupun yang lainnya. Dan teman-teman KKN juga sangat ramah-ramah sekali, sangat cantik-cantik sekali, sangat ganteng-ganteng sekali. Di sini sangat supel pada kami sehingga membuat hubungan kami teman-teman perempuan Jawa dengan teman-teman KKN juga sangat akrab, dan semoga dengan adanya KKN, UMKM kami juga akan semakin berkembang lagi dan sukses juga buat teman-teman. Semoga cepat lulus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siwi Pamungkas dari SD Negeri 2 Sarimulyo. Setelah melaksanakan kegiatan maket, anak-anak menjadi antusias. Kemudian kakak-kakak KKN itu sangat hebat, sangat cerdas. Jadi sasaran target dari anak-anak kita khususnya kelas 1 itu tercapai. Mungkin untuk kedepannya dari KKN Undip, kami harap untuk program-programnya bisa ditambah lagi supaya kita bisa menerima program-program yang baru, program-program yang energik, program-program yang memang belum pernah disampaikan di sekolah-sekolah manapun. Terima kasih banyak untuk KKN Undip. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupakan kita semua. Terima kasih.